Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas dan membongkar tajwid yang ada di ayat ini, mari kita membaca ayatnya dahulu. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tadhakkarun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Wahajjahu qaumu, ini kita sebut dengan mad lazim mutawwal. Lazim artinya harus dibaca 3 alif. Mutawwal artinya dipanjangkan. Disebut juga mad lazim mustaqol kilmi atau mad lazim kilmi mustaqol. Kilmi adalah dalam satu kalimat. Mustaqol artinya diberatkan, bahwa ini adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata atau satu kalimat. Maka kita panjangkan dahulu 3 alif, kemudian kita tasydidkan ke huruf berikutnya. Wahah. Jadi hanya ini 3 alif kemudian tasydid. Wahajjahu qaumu. Ciri-ciri tasydid itu kita tekan ke hurufnya atau kita tabrakkan ke hurufnya. Wahajjahu qaumu. Hu di sini adalah hak dhamir yang kita sebut dengan mad silah qasirah, panjangnya 1 alif saja karena dia itu diapit oleh 2 huruf hidup, ada ja, ada qa. Apabila hak dhamir diapit oleh 2 huruf hidup, maka dia dibaca panjang. Panjangnya 1 alif saja, yaitu kita sebut dengan mad silah qasirah. Akan tetapi mad silah qasirah ini apabila dia diwaqafkan maka tidak panjang seperti qaumuh. Qaumuh ini aslinya mad silah qasirah. Kalau kita terus, kalau misalnya dia berhenti maka kita sukun saja, qaumuh. Wahajjahu qaumuh. Qala ini adalah mad tabi'i atau mad asli karena ada alif, sebelumnya ada fathah, dibaca 1 alif saja. Kemudian di sini kita menemukan lagi mad lazim mustaqal kilmi atau mad lazim mutawwal. Dalam hal ini ada 2. Ada huruf ha, ada huruf ju yang bertemu dengan tasydid nun. Kalau ha ini bertemu dengan tasydid jim. Jadi ada 2 yang mad lazim mutawwal. Oleh karena itu kita panjangkan, kemudian kita tasydidkan. Kita panjangkan yang kedua, kemudian kita tasydidkan. Tentunya perbedaannya adalah yang pertama adalah tasydid jim, yang kedua tasydid nun. Tasydid nun ini karena dia itu bertasydid, maka dia itu dibaca gunnah juga. Jadi cara membacanya, qala atuhajjunni. Jadi ju dibaca 3 alif, kemudian tasydid nun kita gunakan. Kemudian nun ini yang sukun ya, ini mad tabi'i 1 alif saja. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Fillahi ini adalah lafdzul jalalah, lamnya dibaca tipis atau tarqiq karena ada kasroh sebelumnya. Fillahi, bukan fillahi tapi fillahi, itu namanya tarqiq atau muraqqaq. Itu di lafaz Allah yang kita sebut lafaz Allah itu lafdzul jalalah. Wa qad hadan, wa qad ini adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu apabila ada
huruf qalqalah yang disukun kemudian kita qalqalahkan tapi dia itu tidak diwaqafkan, maka dia itu termasuk qalqalah sughra. Waqad dipantulkan. Hadan ini adalah mad alid lisukun, dia bisa panjang sampai 3 alif, 1, 2 atau 3 alif. Ini adalah mad alid lisukun. Waqad hadan, kita berhenti di sini karena kita lebih baik berhenti di dalam waqaf. Al-waqfu aula, qaf lam ini al-waqfu aula, artinya waqaf itu lebih utama, berhenti itu lebih baik. Wala akhafu, ini kita namakan mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh 1, boleh 2 alif. Munfasil artinya terpisah antara wala dan akhafu. Ini disebut mad jaiz munfasil. Ma tusyrikuna bihi illa, kita ketahui bahwa hak dhamir yang panjang karena diapit oleh 2 huruf hidup ini disebut mad silah qashirah. Mad silah qashirah yang bertemu dengan hamzah kita sebut dengan mad silah tawilah. Perbedaannya apa? Kalau mad silah qashirah tadi itu 1 alif, kalau ini bisa 1 bisa 2 alif. Jadi cara membacanya ini sama dengan mad jaiz munfasil. Bisa 1 bisa 2 alif. Oleh karena itu di sini diberi tanda layar. Kalau mad silah tawilah, tawilah artinya panjang. Ma tusyrikuna bihi illa ayyasha. Illa ay, ini adalah mad jaiz munfasil di mana ada mad tabi. Illa ini adalah mad tabi bertemu dengan hamzah di lain kata. Illa sendiri, an sendiri, ini kata-kata yang lain sehingga disebut dengan mad jaiz munfasil. Ayyasha kita dengungkan, kalau nun bertemu dengan ya disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan huruf tersebut, suara huruf tersebut ke huruf berikutnya yaitu huruf yanmu, ya, nun, mim, wawu disertai dengan dengung. Itu artinya idgham bi gunnah. Yasha, ini adalah mad wajib muttasil. Ciri-cirinya ditulis hamzah yang kecil seperti ini karena ini dalam satu kata atau satu kalimat panjangnya 2,5 alif. Ini disebut mad wajib muttasil. Illa ayyasha rabbi syai'a. Rabbi, roknya ini kita baca tebal karena roknya itu berfathah. Setiap rok yang berfathah itu dibaca tebal atau tafkhim. Rabbi syai'a, syai'a. Tanwin fathahnya di sini kalau berhenti itu disebut mad iwad. Iwad artinya ganti. Maksudnya adalah tanwin ini sudah diganti menjadi mad sehingga membacanya bukan an tapi a yang dipanjangkan 1 alif. Rabbi syai'a. Syai ini bacaan lain atau kita sebut dengan bacaan yang lemas atau lunak ketika kita membaca syai karena ada sukun ya sebelumnya ada fathah. Syai'a. Wasi'a rabbi ini juga mad tabi'i, rabbi sukun ya sebelumnya ada kasrah. Kulla syai'in ilma, ada tanwin bertemu dengan ain kita sebut dengan izhar halqi. Halqi artinya tenggorokan karena huruf-huruf yang bertemu dengan tanwin dan nun mati tersebut adalah huruf tenggorokan atau makhrajnya. Makhraj artinya tempat keluarnya huruf yang ada di tenggorokan itu disebut al-halq atau al-halqi. Ilma ini juga adalah mad iwad. Iwad artinya ganti, tanwin diganti fathah. Afala tatadzakkarun. Tatadzakkarun ini disebut dengan mad alid lisukun. Alid artinya menghadapi, sukun lisukun huruf yang disukun. Jadi ada mad tabi'i tadzakkaru, ini ada sukun waw sebelumnya ada dhamma. Ini kita sebut dengan mad tabi'i atau mad asli menghadapi huruf yang disukun, maka disebut mad alid lisukun. Panjangnya bisa 1, 2 atau 3 alif. Afala tatadzakkarun. Baiklah kita ulangi dari depan sehingga prakteknya itu bisa jelas. Wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.